ketenangan jiwa itu salah satu cara untuk mendapatkannya hadir di majelis taklim seperti ini. Tapi syaratnya satu, ikhlas lillahi ta'ala, Pak. Hadir dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fokus. Hadir di sini ya jiwa raganya. Jangan sampai raganya hadir di sini, jiwanya ibu-ibu di pasar, jiwanya ibu-ibu di dapur. Oh, nggak bisa tenang tuh jiwanya. Jadi hadir totalitas. Insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Terus yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah senantiasa bersama dengan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, yang membuat kita masuk surga itu bukan amal soleh kita, tapi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh itu kita dapatkan dengan cara rahmat itu kita dapatkan dengan cara beramal soleh. Jadi amal soleh yang kita lakukan ini untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat inilah yang mengantarkan kita untuk masuk surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yanju ahadukum bi a'malihi. Kalian tidak akan selamat hanya dengan modal amal kalian sebanyak apapun. Illa kecuali para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta? Apakah amal anda yang begitu banyak juga tidak cukup ya Rasulullah untuk menyelamatkan anda kelak di surga nanti, untuk memasukkan anda ke dalam surga? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, bala, betul, illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin minhu, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadaku, dan tentu Nabi Muhammad adalah orang yang pasti mendapatkan rahmat. Artinya surga itu dibukakan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara mencari rahmat salah satunya apa? Ini hadir di sini jamaah sekalian. Terus yang ketiga, wa haffatsumul malaikah. Para malaikat senantiasa menaungi kita dengan sayapnya sebagai tanda malaikat ridho kepada kita. Masya Allah. Kalau malaikat senang kepada kita, kita berdoa antar malaikat mengaminin, dan aminnya para malaikat itu mustajab. Beda sama kita kalau yang mengamininya. Kemudian yang keempat adalah apa? Wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan di hadapan para malaikat. Masya Allah. Allah kalau membanggakan seorang hamba, berarti Allah mencintai hamba tersebut. Dan Allah kalau membanggakan seorang hamba, berarti Allah mencintai hamba tersebut. Kalau Allah sudah mencintai hamba tersebut, Allah akan memanggil malaikat Jibril sebagai pemimpinnya para malaikat di langit. Dipanggil, Jibril, sini Jibril. Coba lihat hamba-hambaku yang ngantuk saat pengajian di Masjid Badawi ini. Catat dia ya. Oh, enggak ada, alhamdulillah ya. Jibril, sini Jibril. Jibril akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Labbaik wa sadaik wal khair biyadaik ya Allah. Jibril, sesungguhnya aku mencintai bapak fulan yang senantiasa berjamaah salat subuh. Kemudian di subuh Jumat dia melaksanakan subuh barokah, ngaji dan kumpul bersama dengan kaum muslimin yang lainnya. Jibril, kamu wajib mencintai bapak fulan. Masya Allah. Kemudian Jibril pun mencintainya. Jibril, keluarlah dari sini, umumkan di hadapan penduduk langit bahwa aku mencintai si fulan, mereka harus mencintai apa dan siapa yang kucintai. Jibril pun keluar dari menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau mengumumkan, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai bapak fulan dan bu fulanah karena mereka senantiasa menghadiri majelis taklim. Wajib bagi kalian mencintainya. Akhirnya semua penduduk langit, yaitu para malaikat, akan mencintai hamba tersebut. Dan kalau malaikat mencintai seseorang, yang dilakukan oleh malaikat adalah yastaghfiruna liman fil ardi, kata Allah, memintakan ampun. Bapak-bapak, kalau kita didoakan oleh ustadz, ya insya Allah mustajab. Kalau kita didoakan oleh teman kita, ya mungkin mustajab. Tapi kalau didoakan oleh para malaikat, kira-kira pasti mustajab apa tidak? Iya. Kenapa demikian? Karena para malaikat tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum, kata Allah.
Masya Allah, ini poin pertama jemaah sekalian. Saya cuma ingin menyemangati bahwa kehadiran kita di sini besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara sia-sia, ini bukan perkara sembarangan, tetapi ini merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Belum tentu orang seumur kita yang lebih kaya dengan kita, yang lebih sehat daripada kita, yang lebih dekat rumahnya daripada masjid, dari masjid maksud saya, itu sama dengan kita hari ini. Mereka mau hadir, duduk bersama, mendengarkan majelis taklim, belum tentu loh jamaah sekalian. Ya enggak ibu-ibu? Banyak enggak? Banyak. Kenapa? Hidayah. Urusannya pilihan Allah.